Kenapa ya banyak perempuan sekarang merasa kurang kalau cuma jadi ibu rumah tangga atau di balik layar? Padahal dunia nggak punya pemimpin hebat tanpa tangan dingin seorang ibu yang sadar akan fitrahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat literasi semuanya. Hari ini aku mau mereview satu bab yang sangat powerful dari buku Muslimah dalam Dekapan Sunnah. Kita akan bicara tentang komitmen pada posisi fitrah kita sebagai perempuan pemuslimah. Bukan untuk memimpin kaum lelaki, tapi untuk mencetak sejarah lewat anak-anak yang kita didik. Mari kita bahas perspektif yang menenangkan ini. Oke? Are you ready sobat literasi semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik. Jadi bisa bersama-sama kita belajar, bertumbuh, dan mengenal fitrah kita sebagai muslimah yang kita bakal review dari buku karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Well, kita kemarin sudah masuk ke 2 bab atau 2 hadis yang insya Allah hari ini alhamdulillah Allah kasih kesempatan dan kesehatan untuk aku mereview bab selanjutnya. Ini judulnya adalah wanita tidak diciptakan untuk memimpin kaum lelaki, tetapi diciptakan untuk melahirkan para pemimpin dan mendidik mereka. Maka sadarilah dan komitmenlah pada posisimu. Ini pasti relate banget sama kehidupan kita para muslimah yang mungkin mempertanyakan ya, kenapa sih adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam Islam. Kemudian apa sih sebenarnya fitrah atau tugas sebenarnya kita untuk hadir ke dunia ini tentunya. So di sini aku akan membahas hadis dari H.R. Al-Bukhari, At-Tirmizi dan An-Nasai. Di sini hadisnya menyebutkan bahwa dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang menceritakan, Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saya hampir bergabung dengan pasukan Jamal dalam peristiwa perang Jamal dan berperang bersama mereka, yaitu ketika Rasulullah mendengar bahwa kerajaan Persia telah menyerahkan tampuk kerajaan kepada putri raja. Beliau bersabda, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada kaum wanita. Dari sini ada beberapa intisari yang bisa kita petik bersama-sama. Dalam buku ini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah larangan mengangkat kaum wanita menduduki jabatan sebagai pemimpin umum kaum muslimin. Jadi wanita ini memang fitrahnya tidak untuk memimpin, tapi dipimpin sebetulnya, karena memang wanita kan fitrahnya tuh bengkok, harus diluruskan, ya kan? Diluruskannya pun tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksa dia patah, kalau dibiarkan dia akan semakin bengkok. Itu fitrahnya kita. Dan kita juga sudah bahas di bab-bab sebelumnya tentang keistimewaan wanita. Jadi salah satu keistimewaan wanita itu bukan memimpin. Jadi kalau bisa dijelaskan lebih sedikit
tentang intisari poin yang pertama ini bukan berarti wanita tidak bisa memimpin sama sekali. Enggak, banyak kok para pemimpin wanita yang hebat. Tapi tanda petik bahwa kepemimpinan dari wanita itu ada batasnya dan sangat banyak keterbatasannya. Selain dari sisi emosional, wanita lebih cenderung ke perasaan dibanding logika. Dari sisi kadang perempuan juga mengalami menstruasi rutin bulanan, dan itu tidak bisa dipungkiri sakitnya, berpengaruh ke emosi, psikis, dan lain-lain. Belum kalau misalnya harus melahirkan dan menyusui, itu kan butuh waktu, tenaga, pemikiran ekstra ke situ ya. Jadi kalau untuk memimpin suatu kelompok yang besar, dalam tanda kutip misalnya memimpin suatu pemerintahan atau negara, itu tidak bisa dikatakan seperti itu, karena itu tadi keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan tadi. Jadi kalau untuk memimpin suatu negara, suatu yang cakupannya sangat luas, berpengaruh sangat besar, tidak bisa. Tapi kalau untuk memimpin kelompok-kelompok kecil, organisasi-organisasi kecil, itu bagus gitu, karena perempuan juga punya keahlian, keistimewaan, dia itu lebih detail dalam melakukan sesuatu, lebih teliti, dan terkadang memang lebih cocok atau mungkin bisa dibilang lebih telaten lah ya gitu. Jadi kalau untuk memimpin misalnya jadi kepala sekolah atau jadi ketua organisasi ibu-ibu PKK itu cocok banget gitu ya. Jadi nggak masalah untuk soal itu. Tapi kalau untuk yang lebih luas lagi itu Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa tidak akan untung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Oke, kita next ke intisari yang kedua. Wanita tidak diperbolehkan memimpin kaum laki-laki, baik dalam dunia kerja maupun di rumah. Di sini malah lebih tegas lagi ya, Rasulullah bilang ya. Mungkin tadi kalau sempat disampaikan bahwa bisa mungkin menjadi kepala sekolah dan lain-lain, bisa. Tapi memang kalau ada laki-laki, ya baiknya laki-laki gitu. Kalau mungkin misalnya ketua kelas, itu kan anak-anak yang masih sekolah, masih belajar. Itu pun kita harus biasakan juga. Apalagi aku juga sebagai guru, biasanya aku lebih prefer untuk yang menjadi ketua kelas adalah laki-laki. Walaupun biasanya anak-anak itu kalau voting atau musyawarah itu biasanya pilihnya lebih banyak perempuan gitu kan. Tapi diajari sejak dini bahwa laki-laki adalah calon pemimpin. Baik itu nanti dalam skup kecil, pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, atau lebih luas lagi, atau yang paling dasar adalah bisa memimpin diri sendiri. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam dunia kerja atau organisasi itu memang khusus perempuan atau adanya perempuan, ya pastinya perempuan yang akan menjadi ketuanya. Tapi kalau memang ada laki-laki, ya baiknya laki-laki aja gitu. Oke, next yang ketiga ya. Nabi SAW menegaskan bahwa tidak akan sukses suatu masyarakat yang mengangkat wanita sebagai pemimpin kaum laki-laki. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menyebutkan dampak buruk terhadap pengangkatan kaum wanita sebagai pemimpin. Hal itu berdasarkan wahyu dari Allah yang menciptakan wanita, dan Allah Maha mengetahui tabiat wanita serta tugas pokok yang sesuai dengan perangai mereka. Jadi memang wanita itu sangat istimewanya dipimpin, dilindungi, disayangi gitu, karena wanita itu lembut, punya rahim yang memang berfungsi untuk mengandung, melahirkan anak juga, nanti menyusui juga, dan itu tidak dimiliki oleh kaum pria. Jadi Allah yang menciptakan wanita, dan Allah juga lah yang paling tahu bagaimana sih ciptaannya, rakitannya lah istilahnya. Ya seperti itu ya. Jadi buat kamu misalnya sekarang wanita yang memang
qadarullah memimpin suatu organisasi atau di tempat kerja ataupun suatu tempat tertentu, ya is okay aja, nggak apa-apa, tetap lanjutkan, tapi sambil perlahan-lahan mengurangi aktivitas tersebut kalau saran aku ya gitu, kalau sesuai fitrah. Jadi emang kita harus lebih fokusnya ke keluarga kita, ke anak-anak kita, yang memang itu tugas pokok kita, mendidik anak-anak kita berada di rumah gitu. Tapi seandainya kalau misalnya nih kita belum nikah atau mungkin belum ketemu jodohnya, atau sudah berkeluarga, sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, ya is okay, nggak apa-apa. Bukan berarti kita gagal kok sebagai wanita, bukan berarti, kan tugas wanita melahirkan dan mendidik pemimpin, iya, tapi tidak semua wanita itu Allah takdirkan untuk menjadi ibu gitu ya. Jadi peran wanita itu masing-masing pada tempatnya kok, jadi nggak apa-apa, tetap kita lakukan terbaik apapun posisi kita sekarang, bagaimanapun kondisinya, itu adalah yang terbaik menurut Allah gitu. Karena pun belum tentu juga kok yang misalnya mereka yang punya anak banyak atau punya anak duluan atau menikah duluan, mereka itu benar-benar siap dan tahu posisinya atau tahu tugasnya gitu. Kadang mereka dikaruniai anak tapi ya gagal untuk mendidiknya gitu. Jadi sebelum kita mungkin diamanai Allah berkeluarga atau punya anak, baiknya kita memang banyak belajar, mencari ilmu, mencari tahu, supaya menjadi bekal kita nanti ketika kita sudah siap, sudah Allah percaya dan amanai untuk berkeluarga, punya anak, kita siap untuk menjadi sebaik-baiknya posisi kita sebagai istri atau sebagai ibu gitu. Jadi ilmu itu penting banget, belajar itu penting banget. So buat kamu yang menemuin channel ini, yang udah ketemu channel ini, aku harap kamu juga bisa terus ikutin, belajar bareng kita, bertumbuh bareng, kita berkembang bareng bersama-sama untuk menjadi pribadi, terutama muslimah yang lebih cerdas lagi, lebih haus akan ilmu lagi, lebih tahu fungsi dan peran kita, dan bisa bermanfaat untuk sekitar kita, dan terutama untuk diri sendiri ya. Karena ilmu itu akan menjaga diri kita sampai kapanpun, dimanapun ya. Kalau kita punya harta banyak, kita akan menjaga harta itu kan. Kita harus memikirkan harta itu, menyimpannya di tempat yang aman. Bahkan kalau tidur kadang nggak tenang, kepikiran harta kita. Tapi kalau ilmu itu sebaliknya, ilmu yang akan menjaga kita dimanapun itu. Ilmu itu sangat penting banget. Jadi manusia tanpa ilmu ya artinya wafat lah dirinya. Jadi seolah-olah hidup tapi tidak hidup, tidak berfungsi, tidak tahu tugas dan fungsinya hidup di dunia ini seperti apa. Semua itu kita tahu karena kita ada ilmunya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya di bab yang ketiga ini. Thank you for watching until menit berapa ini. Oke, terima kasih banyak, semoga kalian mendapatkan manfaatnya, and see you on the next video. Di hadis selanjutnya kita akan membahas insyaallah hadis tentang jangan menyerupai laki-laki. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.